Lado tatanam pupuk tibo sudah teka buat hujan datang, ruehnan bapang kayak naik kok capek mengarang bunga. Persiapannya gimana, Mak? Ini pasti penasaran nih. Kalau kawala muda yang baru hamil itu kita larang, katanya kita nggak sayang, benci ke dia. Kalau dulu seperti apa sih, Mak, seharusnya gitu? Orang Minang itu mendidik sebelum ada, kan itu yang kita bicarakan. Kadang-kadang orang mengatakan kita mengada-ngada, tapi ketika diukur geologika, semuanya benar. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Para milenial muda, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang pergaulan muda-mudi, pergaulan anak sekarang. Kita sekarang akan berbincang ringan juga, masih ngomongin tentang tata krama pergaulan kita di dalam berkehidupan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan muda-mudi yang setelah menikah nanti. Nah, bersama kami sudah ada budayawan Minangkabau, Mak Kati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mak Kati? Alhamdulillah sampai hari ini masih segar bugar. Alhamdulillah. Iya, sepertinya bukan jawabannya dibugar-bugarkan, bukan disehat-sehatkan gitu. Memang sehat. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Mak Kati. Amin. Meskipun dalam kondisi COVID-19 ini. Tembok, kopi, rokok, nasi. Corona istilah Mak Kati. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kondisi sekarang ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tetapi sebagian besar bahwa pergaulan kita sudah beranjak jauh dari tradisi-tradisi yang kita miliki sebetulnya. Tapi untuk mengetahui itu apakah betul, mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian dan kepantasan kekinian, kita akan berbincang dengan Mak Kati terkait dengan tradisi bergaul pada masyarakat Minang dahulu dan relevansinya di masa kini. Mak Kati, sekarang itu kaula muda yang setelah menikah biasanya, itu kalau kita lihat cara bergaulnya pasti Mak Kati melihat jauh berbeda dengan kondisi zaman Mak Kati dulu setelah menikah. Kira-kira apa yang menyebabkan ini, atau kalau dulu seperti apa sih Mak seharusnya gitu, sehingga anak-anak sekarang juga bisa meniru dengan kondisi yang kekinian? Ya, mungkin jawabannya juga mungkin ya akan menyambung pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya. Yeah. Yang jelas di dalam pembicaraan sebelumnya kita sudah menyebut beberapa kata sumbang. Yeah. Kalau bicara dengan laki-laki perempuan, kawala muda sudah menikah, barangkali di sana salah satunya ada sumbang pakai. Sumbang pakai. Walaupun sumbang pakai itu juga tidak tertutup kemungkinan masih remaja atau masih gadis atau bujang, tapi ada namanya sumbang pakai. Sumbang pakai itu diawali dari pembicaraan kita masa lalu, kode atau kain perempuan yang menurut Minangkabau itu belahnya ke belakang. Nah, sekarang kita sempurnakan tentang kain ini supaya kawula muda dimanapun berada atau para peneliti ingin tahu dengan Minangkabau mungkin bisa menjadi bahan rujukan. Di dalam alam Minangkabau, kain kode atau kain perempuan yang bagian bawah itu dalamnya itu memasangnya sampai di batas mata kaki.
Cara mengenakan bajunya. Kodeknya itu, kainnya itu, kain panjang atau kain songket itu dalamnya sampai di batas mata kaki. Jadi memakainya harus semata kaki, di bawahnya. Kaki. Iya, enggak. Pas mata kaki. Kalau bahasa Minang nampak apuang mata kakinya. Oh iya. Sedikit kelihatan mata kakinya. Boleh. Kenapa? Karena dalam satu kajian orang Minang itu selalu bicara adat bersandi sara bersandi kita bulah. Kalau lebih dalam dari itu, kain perempuan, ketika dia sedikit jongkok saja, itu tepi kainnya pasti udah mencapai tanah atau lumpur lantai, atau lantai. Itu makanya dalam kainnya itu semata kaki. Ada ibu-ibu hari ini pakai jilbab, bajunya, roknya ke bawah lebar sekali, seperti runcing. Di depan kelihatan ujung sepatunya, tapi di belakang menyapu 2 senti atau 1,5 senti. Berarti kalau ini analoginya memahami adat bersandi sara bersandi kita bulah, berarti si ibu-ibu ini ketika dia mau sholat harus ganti baju, harus buka baju. Nah ini yang terabaikan dari salah satu mungkin perancang mode atau apa. Nah, ini terabaikan. Nah, yang kedua, kalau perempuan, jika kami laki-laki, jika perempuan belum berkawin, itu kepala kain songketnya itu, kepala sarungnya ke surau, ke masjid, itu ke depan full. Kan ada batas kain sarung, ada segini itu kepalanya. Itu kalau kita masih bujang atau perempuan masih gadis, walaupun sampai 70 umurnya, sampai 60, itu kepala kainnya ke depan. Oh, itu aturannya, Mak? Itu menurut adat Minangkabau. Ketika dia sudah berkawin, kepala kainnya ke belakang. Boleh berat ke kanan, boleh berat ke kiri, boleh tepat ke belakang pas. Oh. Jadi makanya salah satu orang kalau sudah ke belakang kainnya ya sudah. Orang tidak akan ganggu lagi. Tidak akan ganggu lagi. Itu simbol. Jadi ada identitas. Nah, ketika perempuan atau laki-laki sudah cerai, dalam istilah anak muda hari ini, kami laki-laki ini sudah otomati pajak. Oto ndak bakandang, perempuan sudah otomati pajak, kami oto ndak bakandang. Itu kepala kainnya ke depan tapi sebelah. Oh, setengah. Setengah, belah 2, bagi 2. Setengahnya. Jadi kalau di jalan pun orang agak berempat 5 orang, yang 2 sebelah kepala kain ke depan, itu pasti udah menyanda deh. Kami laki-laki kalau pasang serong ke masjid, kalau udah sebelah berarti kami sudah menduda. Nah, inilah kerja orang dulu, orang tua-tua di surau, di musala, kalau sekarang dulu di surau. Ketika orang tua-tua itu duduk, ada tamrain umpamanya, tamrain ini sudah 3 bulan kepala kainnya udah sebelah. Dia bicara sama temannya, tuh temedoh lihat tamrain, kepala kainnya sudah sebelah. Ya, saya juga lihat lah udah 3 bulan ini, berarti ini sudah putus dia nih. Bagaimana ya kira-kira si Sinah anak Kak Siah di Kelok, mungkin Kak mau dia pulang ke sana. Saya lihat anak si Sinah itu sudah sebelah juga tepi kainnya. Jadi istilahnya perjodohan tidak vulgar, pendekatan juga tidak vulgar. Makanya menggunakan simbol kalau zaman dulu. Kalau anak sekarang kan enggak, Mak. Enggak tahu. Nengok gitu, udah cerai main tanya aja dengan yang bersangkutan. Padahal itu tabu sebetulnya. Tabu. Kalau di kita, kalau dia pakai rok pun, enggak pernah pergi ke surau. Kalau dia ke surau pasti sarungnya tak ketahuan bahwa dia menyanda. Jadi enggak perlu tanya lagi. Jadi boleh di ini. Nah, boleh itu diincar. bahagian dari sumbang pakai itu tadi. Iya. Nah, jadi salahnya dia memakai akan salah pengertian. Makanya kalau dihubungkan dengan kata-kata selingkuh hari ini, orang masa lalu kami tidak pernah selingkuh loh. Karena aturan ada, ciri-ciri khas di pakaian ada. Untuk apa selingkuh lagi?
Iya, karena bendera selalu status dan segala macam itu selalu diingatkan melalui pakaian yang kita pakai. Melalui pakaian yang kita pakai. Jadi status jelas. Nah, jadi selalu mengingatkan tidak bakalan ada yang bisa menggoda lagi kan seperti itu, Mak. Itu masalah yang dipakai terkait dengan sarung. Nah, di perempuan Minang itu kan tidak hanya sarung, tapi ada selendang dan segala macam. Saya pernah lihat begini, Mak. Kalau orang tua dia pakai kain sarung yang kotak-kotak. Nah, kalau yang masih muda dia pakai kain batik yang diletakkan di bahu. Nah, itu bagian nggak dari sumbang pakai itu sebetulnya? Kalau pakai kain cindai, itu dalam bahasa lama kain cindai panjang 9. Kain batik itu namanya masa lalu itu kain cindai panjang 9. Entah apa sebabnya saya juga tidak mengerti, maka tidak tahu persis. Yang jelas di tahun akhir 82 kalau Mama Kati tidak salah atau di awal 83 itu dirubah nama oleh Ibu Jos Azwar Anas sebagai istri gubernur menjadi kain tanah liek. Oh, batik tanah liek itu. Sebelumnya namanya kain cindai panjang 9. Kain cindai panjang 9. Nancie bajambu suto, nancie tapape kepalonya. Iya. Jadi yang satu ada umbul-umbulnya kalau bahasa dari Banang Sutra, yang satu pepat aja nggak ada rumbai-rumbainya. Nggak ada rumbai-rumbainya. Itu namanya kain cindai. Jadi walaupun sedikit kecewa kita, artinya kecewa. Nama yang sudah ratusan tahun kita pakai hanya bisa berubah dari tahun 82 ke sini. Jadi batik tanah liat itu ke milenial muda itu baru aja sekitar tahun 80-an. Iya, malah di zaman Nantongga, cerita Nantongga Magek Jabang itu sudah dibicarakan. Ketika Nantongga Magek Jabang itu pergi mencari kehendak Gondoriah untuk pertunangannya. Permintaannya salah satunya Bro pandai berkata, enak musang untuk penggaruh ayam, mengusir ayam, kain cindai panjang 9. Kehendak Gondoriah, dia mau kawin dengan Nantungga itu kehendaknya 120 banyaknya. 120 Jadi dari salah satunya adalah kain cindai panjang 9. Iya, jadi ini ya kalau ada kola-kola muda yang mendengar, jangan terpaku dengan kain tanah liek dan itu nama aslinya adalah kain cindai panjang 9. Kembali ke persoalan, apakah ada tanda tentang kain cindai yang dipakai kain sarung kotak-kotak atau apa yang Ibu tadi tanyakan tadi? Ini sangat terkait kalau pakai sarung kotak-kotak. Siapapun orangnya, kalau dia sudah punya suami, pergi melayat, pergi takziah ke rumah orang yang kematian, itu dia dulunya pakai lilik, kalau sekarang bisa diartikan jilbab, pakai selendang yang menutup segala macam, itu satunya pakai kain sarung. Kain sarung dilipat 2, bisa dibuhulkan atau dipeniti di sini untuk menutup bahunya. Kenapa begitu? Walaupun dia pergi kemana-mana, walaupun dia pergi ke takziah melayat, dia tetap di bawah payungan nenek mama. Masih ditutup. Itu bagi perempuan-perempuan yang sudah berkawin. Apakah boleh kain cindai dipasang di sana? Biasanya tidak. Kain cindai itu dipasang oleh perempuan yang sudah berkawin ketika dia di luar saat kematian. Untuk menutup bahunya itu, Mak. Iya, jadi kan ada kain batik-batik tadi yang cindai panjang 9 itu, dia pakai pergi ke pesta boleh, perkawinan secara adat atau pergi mengantar orang ijab kabul atau apa-apa, di luar kematian dia boleh pakai kain cindai. Kalau untuk khusus kematian itu dia pakai selendang yang lebar, ditutup dengan kain sarung yang dilipat 2, itulah pakaiannya. Jadi jangan salah nanti sahabat budaya
kalau misalnya kita di Minang dan menghadiri sebuah kemalangan, bagi yang sudah menikah memang harus menutup bahunya dengan kain sarung. Ya. Selanjutnya Mak, pedoman kita lagi selain sumbang pakai, ada lagi Mak? Oh ya, masih ada beberapa kata sumbang lagi, terutama sumbang jawe. Sumbang jawe. Ya. Sumbang jawe ini 3 sekaligus ini. Yeah. Ada sumbang jawe, ada sumbang kato, ada sumbang tanyo. Nah, walaupun ketiga-tiganya menjadi kata. Iya. Sumbang jawe ini sumbang kato ini sumbang kecek dalam bahasa sumbang 12 yang Mama pelajari tidak ada bahasa sumbang kato ya. Yang ada sumbang kecek. Sumbang kecek ini salah satu contohnya begini. Ketika datang teman ke rumah, katakanlah teman suami, dia bawa istrinya pula atau teman yang lain-lain, tetap saja teman suami atau teman kita, siapapun yang datang ke rumah, kita suguhkan air teh. Umpama suguhkan air teh. Ketika si tamu sudah dibasahkan oleh suami kita, minum tak tuan, supaya dia baru sampai di sini, dia mengangkat gelasnya, si istri bertanya, mengecek, baragu lo sekilo nih dah. Oh. Nggak sopan itu Mak. Nggak sopan itu sumpah. Masa orang mau minum, kita nanya gula 1 kilo berapa? Iya ampun. Oke. Meskipun kadang-kadang secara harfiah tanpa disengaja, tanpa menyindir sebetulnya memang nanya, tadi beli gula berapa Bang? Akan gitu ya. Iya. Tapi itu tabu kalau diucapkan saat ada tamu. Iya. Mau minum. Makanya kalau kita kaitkan ke fatwanya, makanya ada kata 4. Kato nanampe dalam bahasa Minang ya. Dalam bahasa Minang untuk perempuan. Oh, untuk perempuan? Ya, ini khusus. Di kami ini Mama ada juga kata 4. Jadi kata nanampe itu 16. Sebetulnya 16. Yang 4 pertama yang dipakai sekarang itu adalah kami rancang tahun 80-an untuk anak-anak sekolah dasar. Ketika SMP mestinya kata nanam 4 itu ditambah. Oh. Jadi khusus untuk perempuan, mungkin pada sesi lain kita akan bahas yang lain-lainnya. Khusus untuk perempuan, kato bundo kanduang, kato nasihat. Kato mandeh, kato ajaran. Kato padusi, kato memacah. Kato anak, kato mengadu. 4 itu kata untuk orang perempuan. Walaupun kata mendaki, kata melereng itu juga pakaian perempuan. Tapi yang spesialisasinya ada 4 kata untuk orang perempuan. Bahagian dari sumbang kato ini masuknya ke kato nan ampe bahagian untuk perempuan ini. Perempuan ini. Salah satu contoh sumbang kato, sumbang kecek tadi yang telah kita contohkan. Disampaikan itu dengan bahasa halus. Mungkin bisa dalam bahasa lain. Dah. Tadi udah ngirim pitih untuk anak beli gula berapa ya? Tetap aja itu nggak sopan. Tetap saja nggak sopan kalau ada tamu di rumah gitu. Iya. Itu kan bahagian dari sumbang kata. Iya. Sumbang kata ini termasuk kato padusi, kato memacah. Maksudnya gimana? Kan ada kato ampe tadi, kata bendo kanduang, kato ajaran, nasihat, kato mandeh, kato ajaran, kato padusi, kato memacah, kato anak, kato mengadu. Bahagian dari kato memacah ini. Dia menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang biasa. Tapi pada akhirnya orang lain bisa tersinggung atau si suaminya bisa tersinggung. Berarti bisa memecah belah. Bisa memecah belah. Suatu contoh. Ketika seorang istri punya adik kakak 2 atau 3. Yang nomor 2 di tengah hidupnya kurang beruntung. Sederhana lah begitu. Adiknya hidupnya mapan. Kakaknya hidupnya mapan. Pada satu kali si istri yang
kurang beruntung ini bilang sama suaminya, karena adiknya beli TV 42 inci layar datar. Dah. Tadi si Tuti beli TV 42 layar datar dah. Itu kan wajar. Iya. Dalam bahasa keseharian wajar, tapi bagi kami laki-laki itu kata memacah namanya. Oh. Kenapa memacah? Si istri tidak melihat, tidak mengingat kemampuan suaminya sampai di mana hidupnya kurang mapan. Jadi gimana aku yang senang hatimu? Untuk mendapatkan TV itu aku harus maling, aku bongkar rumah orang atau apa gitu. Nah ini Kak, ini para sahabat budaya yang perempuan ini harus hati-hati ini. Sangat hati-hati. Memilih kata-kata untuk suaminya. Iya, sebetulnya khusus untuk suami ya. Iya. Tapi dimanapun berada seperti itulah semestinya. Iya. Makanya kalau kita kembangkan pembicaraan kita sedikit ke arah beberapa bulan belakangan ini. Iya. Salah seorang petinggi negara kita, perempuan kan salah berkata. Iya. Akhirnya jadi heboh. Iya. Seluruh negeri Minangkabau ini jadi heboh itu. Kesalahan berucap akan menjadi petaka. Yeah. Kecuali tukang gembala kerbau. Kalau dia yang ngomong seperti itu sama-sama teman gembala, sama-sama tukang motong rumput sapi, barangkali tidak ada persoalan. Tapi ketika kita jadi pimpinan di rumah gadang, ketika jadi orang tua di rumah gadang, jadi bodoh kandung di rumah gadang, harus dipikirkan apa yang akan kita keluarkan. Jadi, kalau tidak kita sumbang kato aja. Jadi segala sesuatu ucapan memang harus dipikir dulu. Karena akan berimbas atau berefek pada banyak sisi. Nah, tidak hanya satu sisi. Nah, terus Mak, kalau contohnya yang tadi kita ngomongin, berarti memang yang paling ngeri itu kata padusi itu tadi. Karena definisinya dia bisa memecah itu tadi. Bisa memecah. Jadi kelompoknya kalau digabung menjadi sumbang jawe, bisa diurai. Sumbang jawe itu kan tidak hanya untuk yang tadi saja. Kenapa? Sumbang jawe itu bisa juga kita umpamanya dengan teman. Dia sedang berkebun bawang. Gede-gede bawangnya Tuan. Sekadang kelapa kamu yang suka. Nah, ini kan. Itu sumbang juga. Iya. Bisa menyinggung yang bertanya. Bisa menyinggung yang bertanya. jadi kalau kita alus-alusi, kalau ini pun dipahami, walaupun belum berapa banyak yang kita coba mengurai. Minangkabau itu bukan bahasa kita saja, Minangkabau itu hebat. Malah pujian dari dunia, itu Minangkabau itu memang sangat luar biasa. Kalau dipakaikan dan diaplikasikan ke diri kita secara kafah. Nah, sebetulnya sumbang ini kalau semua kita seperti Mama tadi sampaikan melaksanakan secara kafah nih, tidak ada orang bercakap, enggak Mak? Iya. Kemudian berbareng tadi kita sudah jelaskan 3 persoalan, sumbang jawe, sumbang kece atau sumbang kato, sumbang tanyo. Sumbang tanyo. Beri maaf ya. Para kaula muda di rumah, para pendengar. Umpamanya orang berdiri di pintu rumahnya. Rumahnya kecil, dia berdiri di pintu. Ini satu contoh yang paling jelek ini. Dia pakai handuk besar. Baik laki-laki, baik perempuan. Kalau kita lewat di laman atau kita duduk di teras rumahnya, kalau seandainya laki-laki, ini apapun yang ditanya, baru jago baru Tuhan. Itu benar kok. Kan dia baru bangun. Iya. Tapi image pikiran orang mendengar, dia baru keluar dari kamar istrinya. Oh. Lantaran pakai anduk. Iya. Jadi simbol itu. Simbol. Jadi kalau keluar pakai lilitan handuk itu berarti konotasinya keluar dari kamar istrinya. Jadi makanya kalau digabungkan dengan sumbang pakai, kalau mau keluar juga kita sarungnya kain sarung, jangan pakai handuk. Nah ini karena sering Mak, kalau kita sahabat budaya sering melihat itu di mana-mana, apalagi kalau
di Sumatera Barat ini kan banyak sungai-sungai dengan air bersih. Orang berlilit handuk itu kan biasa gitu loh. Nah, jadi ternyata sebaiknya kita tidak menggunakan handuk pada kesempatan yang tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya. Benar, Mak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kaitannya dengan sumbang pakai itu dan sumbang tanyo itu tadi. Ada contoh lain misalnya, Mak? Kalau sumbang pakai ini semestinya terlalu banyak ya. Dalam konteks Keminangkabauan, apalagi ketika jadi kesenian. Kenapa menjadi kesenian? Kenapa dikatakan oleh para cendekiawan bahwa yang dianggap budaya itu adalah di kesenian? Ini perlu kita dudukkan juga agak sedikit pembicaraan ini sebetulnya. Karena kesenian itu adalah aplikasi dari kita kehidupan bermasyarakat. Kita lahirkan ke dalam produk sebuah kesenian menjadi sebuah pertunjukan. Artinya cara kita beradat di rumah tangga kita semestinya kita akan juga aplikasikan cara beradat dalam main randai. Kita aplikasikan cara beradat dalam main sandiwara. Kita aplikasikan cara beradat pola berpakaian. Di dalam tongkrongan hari ini, pola-pola berpakaian dalam berkesenian ini terlalu banyak sumbang yang kita temui, baik penari-penari entertain, baik para perandai-perandai yang konon notabene adalah melahirkan cerita-cerita rakyat, tadi pola pakainya terlalu banyak yang sumbang. Contohnya, Mak? Contohnya, seorang perempuan dia ikut main legaran. Kalau dia main legaran, pasti dia akan memukul gelembong. Pasti dia pakai si samping, bajunya tetap baju laki-laki. Tapi ke atas dia pakai jilbab dan pakai shadow, pakai lipstick. Berarti dia pakai baju laki-laki tapi perempuan. Dia sekarang sepotong ke atas pakai perempuan. Dia masih pakai lipstick loh. Ini kan salah jadi bencong. Oh iya. Banyak sekarang itu, Mak. Banyak dia pakai daster malah pakai jilbab. Menangis itu buka jilbabnya seolah-olah sok alim atau apa gitu. Ya kalau nggak mau nggak mau memakai yang tradisi, kenapa mau pilih randai? Pilih yang lain gitu. Itu terlalu banyak sumbang. Kalau dia akan memakai celana gelembong, mestinya lipstik nggak dipakai lagi, maskara nggak pakai lagi, shadow dibuang habis. Jika perlu, pengen juga pakai lipstik, pakailah. Tapi katakan ke seluruh pemain laki-laki, kamu harus makan sirih. Supaya balance, supaya sama merah bibirnya. Satu, yang kedua antingnya kalau telinganya kelihatan buka dong. Gelang rantainya sebagai simbol perempuan kalau dia kaya pun harus dibuka semua. Jadikanlah 98% laki-laki perannya di dalam mainan randai. Kalau tidak akan 100%, ditipu orang 98%. Analogi pertama. Ketika Mama jadi pemain randai, Mama dulu tahun 62 pemakai pakaian wanita, jadi intan korong. Itu ditipu orang cara berpakaian 99% malah. Bedanya saja hanya satu ketika itu, supaya mata kita ini jangan kelip dilihat orang lantaran nanti orang tahu, itu pakai kacamata agak gelap. Ada memang teman-teman yang langsung pakai kacamata hitam. Yang jadi pemegang peran wanita itu betul-betul laki-laki, tapi dibikin seperti perempuan. 98% harus menyerupai perempuan. Kebalikannya sekarang. Ketika laki-laki diperankan oleh wanita, perempuan. Kenapa dia juga tidak tipu kita 99%? Jadi jangan mengaburkan identitas. Jangan. Itu satu tentang sumbang pakai. Ada sumbang pakai yang tidak terlalu disengaja, menurut orang wah, tapi menurut adat salah.
Apa itu, Mak? Suntiang Gadang. Suntiang Gadang itu dalam alam Minangkabau itu tiruan Mangkuto Tanduk Ameh. Mahkota bertanduk emas yang ketika nenek yang bertiga, si Maraja Alif, si Maraja Depang, si Maraja Dirajo. Ketika jatuh ke perempuan, ke laki-laki, itu yang Rocky lama, yang pakai dililit ular di sini, ada bulatnya, itu pakaian Marapulai di Minangkabau, itu yang aslinya. Tidak salua yang dibikin tukang-tukang pelaminan hari ini, itu enggak perempuan, enggak laki-laki punya. Itu kepintar-pintar dia bikin saja. Enggak ada landasan pola filosofinya, enggak ada. Yang punya landasan filosofi itu, yang pakai ulah bidai, ada kuning hijau atau kuning hitam, itu dia yang aslinya. Nah, Suntiang Gadang itu pakaian anak daro sebagai ratu sehari. Kok tega-teganya penari piring sekarang membawa sunting besar itu berjoget gitu. Apakah sedemikian rendahnya martabat anak daro di Minangkabau? Oh, seharusnya itu kan sakral istilahnya, hanya untuk perkawinan suntiang itu, Mak. Iya. Sekarang dipakai untuk menari-menari. Ini kadang-kadang penata-penata tari yang untuk entertain ini, kadang-kadang dia yang penting itu wahnya. Satu, yang kedua alasannya sangat klise. Kami ingin memperkenalkan adat Minangkabau ke orang Minangkabau. Kira-kira begitulah. Kami hanya ingin mengangkat adat Minangkabau, memperkenalkan kepada orang. Tapi dia memperkenalkan itu lebih banyak ke orang Minangkabau sendiri kan. Iya. Ini yang jadi sahabat budaya memang harus bisa memilah ini nanti siapapun yang jadi penata busana dalam pertunjukan-pertunjukan terkait Minangkabau, bahwa suntiang itu sebetulnya sakral sekali dan hanya bisa digunakan untuk perkawinan. Ya. Nah, catatan. Iya. Orang yang boleh memakai suntiang itu sudah kawin apa belum? Seharusnya, Mak. Sudah hijab kabul kan? Iya. Hari ini dia hijab kabul, sorenya atau besok baru boleh pakai sunting. Iya. Artinya orang yang sudah bersuami. Sekarang anak gadis banyak pakai sunting. Ini. jadi ada beberapa hal ya. Iya. Nah, tapi itu masih kalau suntiang ketek itu kan ada suntiang 2. Iya. Ini telah terjadi kesepakatan kami di tahun 82, para cendekiawan budayawan di Sumatera Barat di bawah pimpinan Zoranas, Kepala Taman Budaya ketika itu Bapak Mursalesten. Suntiang kecil itu bolehlah kalau mau dipakai tari katitiang, tari bangkiah, atau tari apa yang tidak terlalu dinamik geraknya. Jangan dipakai suntiang kecil itu untuk gerak-gerak tari Minang yang terlalu dinamis. Kenapa begitu? Karena suntiang kecil itu suntiang Pasundandan. Yang boleh memakai suntiang Pasundandan orang punya anak 1 atau anak 2. Iya. Untuk penampingi anak daro. Iya. Anak daro didampingi oleh Pasundandan. Berarti anak daro di depan, 1 langkah di belakangnya baru Pasundandan. Bisa kiri kanan kan begitu. Iya. Ketika yang kami relakan kesepakatan Minangkabau dalam artian 14 kabupaten kota, suntiang gadang itu boleh dipakai hanya untuk mengantar siriah ketika ada tamu yang datang. Ketika terjadi tari Pasambahan. Nah, kalau sebelum tahun 67 tari Pasambahan kan juga nggak punya Minangkabau. Oh, jadi tari Pasambahan ini baru, Mak? Itu SMKI, ASKI, Padang Panjang. Oh, yang mengkreat itu, tari Pasambahan. Iya, yang ada sebelumnya di Minangkabau Galombang Sonsong. Menyambut tamu pakai Galombang Sonsong silat agak 13 orang. Dengan Galombang itu siriahnya memang ada. Siriah ini dipakai Galombang Sonsong itu tetap saja mengacu siapa yang datang. Kalau itu yang datang gubernur atau bupati wali kota,
itu yang mengantar sirihnya boleh perempuan, tapi pendampingnya laki-laki. Kiri kanannya. Ya. Jadi paling-paling perempuan itu hanya 2. Yang satu mengantar ceranonya, yang satu membukakan ceranonya, tutupnya. Tapi kalau perempuan yang datang, yang mau disambut dengan sirih cerano itu, yang laki-laki nggak ada lagi, perempuan aja 3 orang. Oh iya. Patuanya, rajo datang, rajo menanti. Putih datang, putih penanti. Jadi kalau yang datang itu laki-laki atau Bu Presiden, itu di pengantar ceranonya tetap perempuan, tapi harus ada laki-laki. Nah, ini sudah kami sepakati di tahun 82. Tapi saya nggak tahu catatan itu konon di Taman Budaya sudah ketika berubah-ubah gedung itu sudah dihamburkan semua. Ada yang dibakar-bakar. Inilah. Oke Makati, selanjutnya selain kita sudah ngobrol tentang sumbang pakai, terus kemudian sumbang kecek, sumbang jawek, dan sumbang tanyo. Nah ada lagi sumbang yang harus kita sampaikan. Iya, kalau dikaitkan dengan kehidupan, setelah dia berkahwin, itu sampai anaknya lahir. Itu kan banyak prosesi yang harus ditaati, termasuk sumbang dua. Seandainya dalam bahasa Minang, lado tatanam pupuk tibo sudah tekabuak hujan datang, ruehnan bapangke naik kok capek mengarang bungo. Artinya apa? Ketika marapulai anak daro sudah berkahwin, diberi kehendaknya, diberi fitrah oleh Tuhan dia hamil, itu namanya di kami dalam bahasa lama capek mengarang bungot. Nah, jadi lado tatanam pupuk tibo sudah tekabuak hujan datang. Nah, ini langsung jadi. Langsung jadi. Ini ada beberapa aturan-aturan. Kenapa aturan? Ini berkaitan dengan adat bersandisara. Dalam kajian tasawuf, dalam kajian tauhid, dalam kajian beberapa aliran tarekat. Kenapa begitu? 3 hari dia zat itu di rahim ibu, apa namanya? Apa tasbihnya? 40 hari dia di rahim ibu, apa namanya? Apa tasbihnya? Iya. Ini di tukang selawat dulang, pemain ini pasti banyak mengenal ini. 100 hari di rahim ibu, apa segala macamnya. Dan ketika salah satu titik mamak tanya di luar negeri, di teman ketika mamak di Amerika, rupanya salah seorang mahasiswa mamak mengambil doktor ya, dia kedokteran, tapi mengambil doktornya ikut mamak belajar, David Rebekson. Rupanya indung telur, bibit itu di rahim ibu hidupnya 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Ya, jadi dia makanya dalam Al-Quran, untuk berhubungan itu kan 2 kali seminggu. Karena selama 3 hari itu dia akan hidup di rahim ibu. Mencari indung telur tempat dia menempel. Bertemu. Ini yang dipakai kebalikannya ketika kita meninggal. Ada menuju meninggal hari, ada menuju hari. Walaupun sebagian ulama ini enggak cocok. Tapi kalau enggak cocok enggak boleh berdoa. Tapi Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu tetap pakai juga. Apakah itu tidak doa orang banyak? Jadi kita tidak mau berdebat lah terhadap arah itu. Tapi yang jelas prosesi yang harus dilakukan perempuan setelah hamil itu biasanya 40 hari dia nggak boleh kemana-mana. Dalam ajaran Minangkabau. Hari ini dia merasakan badannya nggak enak, itu selama 40 hari menjaga air di daun taleh itu, dalam istilah orang tua kita, itu sangat sulit sekali. Tergoyak sedikit, langkahnya agak terjatuh atau apa, dia akan murah gugur. Jadi menjaga hamil pertama itu sangat luar biasa sekali. Berarti 40 hari pada waktu mulai kehamilan itu. Dia menjadi gumpalan. Jadi dia 40 hari itu menjadi gumpalan. Itu harus dijaga betul. Harus dijaga betul. Nggak boleh pergi. Lari apalagi, lari seenaknya. Nggak boleh. Jadi betul-betul dirawat. Ketika itu terjadi, kemudian sampai katakanlah 100 hari. Iya. 100 hari
itu biasanya si ibu dari laki-laki sudah nanya ke anaknya, udah baik istrimu, lai kailo agaknya. Iya. Kalau jawabnya iya, itu si ibu mikir lagi. Apa yang dia pikirkan? Kalau kalau menantunya sudah berbadan dua, itu ada antaran makanan dari mertua ke rumah istri. Tapi yang sesuai dengan kondisinya masuk hamilnya ke 4 bulan 5 bulan itu, si ibu orang tua-tua dulu masih persis tahu apa yang harus dibawa. Apa yang harus dibawa. Kalau di kampung Mak Kati, di sampai 5 bulan itu makan gudie namanya. Apa itu gudie, Mak? Ada dari labu kalau bahasa di kampung Mak Kati, kundur. Kundur, ya. Ya, yang dibuat dia halus sekali dia adon, entah di caranya Mama Kati juga kurang pas. Itu diantar makan gudie ke rumah istri. Jadi gudie itu seperti boroya-oroya ya, yang seperti raga-raga. Seperti raga-raga yang tidak terlalu keras atau tepung on. Kalau dijadikan 8 gelas, satu itu kan agak goyang. Agak goyang ya. Seperti agar-agar. Agar-agar. Begitu. Bagai menandai minyak panuah. Makanya kalau ada pantun Mak Sawir, almarhum Sultan Mudo, atau rumah Bagonjong Ampe di atas Janjang Ampe Puluh, di bawah Bapak Sabanto. Dek sayang talampau ame nambah mananai minyak panuah, tak goyang sari menyawanya. Jadi kalau perempuan ini yang ibaratnya raga-raga agar-agar tadi, kalau tertumpah kan nggak bisa dimakan lagi. Si perempuan kalau dia keguguran kan nggak baik-baik lagi. Nggak jadi lagi. Jadi ada simbol-simbolik itu yang dilakukan. Tapi Mama yang tahu itu hanya di kampung Mama, di negeri Batipuah itu banyak sekali kecamatan lah, banyak melakukan itu. Tapi di kampung orang lain Mama belum tahu persis apa yang dilakukan setelah istri hamil 5-7 bulan itu. Nah, kalau di kampung Mama salah satunya. Jadi mertua harus membawakan pihak ibu yang laki-laki ya. Ya, ibunya berarti mertua yang hamil. Mertua yang hamil. Itu harus membawa gudie tadi. Gudie. Berarti lambangnya biar mungkin kuat. Satu, yang kedua merawat kamu ini nak. Seperti ibu merawat raga-raga yang agar-agar dari kundu yang ibu bawa ini. Hati-hati kamu. Untuk mengingatkan. Jangan kamu seenaknya berjalan, jangan jatuh atau jangan mengapa apa. Pokoknya banyak pesan di dalamnya. Terlalu banyak pesan di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya setelah ada lagi prosesi setelah bawa usia kehamilan 4 atau 5 bulan dibawain kundu itu, apakah ada lagi Mak kewajiban dari orang tua perempuan ataupun orang tua laki-laki terhadap wanita hamil? Si ibu perempuan itu sangat luar biasa sebetulnya. Kalau sudah 7 bulan itu, si ibu perempuan akan merandam beras, baik pulut, baik beras biasa. Dia cari lasuang kayu yang gak kecil juga, yang bisa dibawa ke halaman. Dia cari halu yang juga tidak terlalu panjang. Itu dia akan pesan ke anaknya. Nak, ya Mak, nanti Mak mau pergi sebentar, beras ada Mak randam tadi. Kamu tumbuk ya, nanti jam-jam 2 atau menjelang asar atau sesudah asar. Karena dia dibikinkan tungkahan kalau di kampung Mak, bangku kecil untuk duduk, sebatas perut dia nggak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kan mendesak ininya, agak tinggi sedikit. Si anak main. Kenapa justru disuruh? Kalau hari ini kan orang disuruh lari oleh dokter jalan kaki. Minangkabau masih rimba raya loh. Iya, tapi sudah tahu kesehatan. Kesehatan, supaya anaknya numbuk tepung, ini double fungsi. Salah satu menggerakkan tenaga anaknya, tepung pulut dan tepung beras biasa ini ketika anaknya lahir ini menjadi adonan kue atau segala macam terjadi. Jadi tidak ada satupun usaha yang sia-sia. Sudah 3-4 kali numbuk tepung sudah agak banyak, besok dia cari kayu.
sebesar-besar paha, dipotong segini-segini, ditaruh di halaman. Nah, nanti jam 3 atau jam 4, tolong belah kayunya ya. Kasih kapak kecil satu, ada tungku tempat duduk lagi. Iya, anaknya tetap olahraga, ngaping kayu kecil-kecil sepanjang ini. Luar biasa berarti nenek moyang kita zaman dulu bahwa. Iya, berarti anaknya kan nggak jalan lagi, nggak disabet orang, nggak digarong, nggak diapa-apain sepanjang jalan. Mainnya di belakang, di rumah aja, di dapur, antara dapur dan rumah atau di halaman rumah. Artinya memelihara kehamilan itu ada step-stepnya, ada tingkatan-tingkatannya, dan itu dilakukan orang kita zaman dulu. Iya. Dan sekarang kita baru tahu alasannya bahwa itu adalah sebetulnya untuk menyehatkan si ibu dengan si bayinya itu. Iya. Malah si ibu pulang dari sawah, dia lewat ke pagar rumah orang, kalau dia lihat daun kacang muda-muda bagus-bagus, daun kacang 7 itu diambil. Nanti diperas sampai di rumah dikasihkan ke anaknya. Untuk penyejuk kan, daun kacang 7 helai daun itu kan pendingin. Pendingin. Iya, biasanya usia-usia kehamilan seperti itu tuh kan kita gampang panas. Iya. Kalau hari ini dokter disuruh minum air kacang padi kan. Iya, untuk mendinginkan. Nenek kita sudah tahu obatnya sebetulnya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan sahabat budaya di Nusantara bisa mengambil tradisi-tradisi atau ilmu-ilmu yang dimiliki nenek moyang kita yang bisa kita gunakan saat ini. Mak, ngomong-ngomong terkait sumbang tadi masih ada yang kurang sebetulnya, karena tadi kita sumbang jalan mungkin belum kita sampaikan, Mak. Iya, sumbang mungkin orang-orang hamil juga ada aturan jalannya enggak, Mak? Oh ya pasti dong. Makanya dulu nggak ada orang yang keluar dari rumah ketika dia hamil. Oh, orang zaman dulu 9 bulan itu dia hanya berkeliaran di halaman rumah, di pekarangan rumah saja. Oh. Nggak ada keluar rumah lagi. Jadi kalau kita amati dari kata sumbang jalan, ya ini salah satu sebabnya mungkin bisa dianalogikan ke sana. Sudah jelas perutnya seperti belango cindu ya. Ya, sudah segede itu, jalannya masih cepat-cepat juga. Itu kan nggak pantas. Begitu juga anak gadis. Anak gadis kalau jalan sendiri kan nggak boleh jalan cepat-cepat. Itu kan sumbang jalan namanya. Oh, anak gadis juga nggak boleh jalan cepat-cepat. Kan tinggal ekornya di belakang. Oh gitu. jadi memang benar. Jadi secara anatomi tubuh, kalau kita jalannya cepat-cepat, itu bagian belakang tubuh gadis itu akan ketinggalan di belakang, dan itu menjadi pemandangan yang kurang pantas. Kurang pantas. Lebih lagi penghulu. Datuk nggak boleh berlari loh. Kenapa, Mak? Nggak boleh lari. Kenapa kok bisa datuk? Kan laki-laki. Iya. Nggak boleh lah. Kalau gelar sudah dijunjungnya, kecuali dia buka kopiahnya, dia pakai celana pendek, pakai sepatu bola, baru dia boleh lari di lapangan. Kalau dia lagi berpakaian biasa, dia penghulu, datuk nggak boleh lari walaupun hujan. Makanya datuk dahulu pakai pisau. Kalau hari hujan dia pinggir ke pagar, ambil daun pisang. Dia nutup kepalanya. Itu secara fisik. Penghulu itu tidak boleh lari dari garis kepenghuluannya. Tak boleh lari dari topoksi penghulunya. Apapun pekerjaannya. Oh, dalam. Itu dalam tuh. Jadi pesannya seperti itu, kenapa penghulu itu sumbang lari. Iya. Secara fisik memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi secara ke dalam, itu menjaga konsistensi. Konsistensi sebagai penghulu. Iya. Ini ya kadang-kadang orang mengatakan kita mengada-ngada, tapi ketika diukur geologika, semuanya benar. Masuk, iya. Semuanya benar. Enggak boleh begini. Nah, itu satu lagi, salah satu contoh sumbang jalan ini Mama ingin juga menyampaikan. Kita perempuan sudah kawin atau malah hamil malah. Ya. Ada kita sama-sama pergi ke pasar. Atau satu bendi dengan orang lain.
laki-laki lain. Ini nggak boleh. Kalau orang berjalan, kita berjalan berbarengan dengan orang laki-laki lain, tidak boleh. Ini sumbang dalam adat. Oh, dalam kondisi hamil? Iya. Ini enggak pun hamil. Oh, nggak boleh jalan dengan laki-laki yang bukan pasangannya? Iya, jadi kalau kita mau berjalan juga, minta dulu kalau kita mau agak cepat sedikit, atau kita atur langkah kita di belakang, supaya kita 2-3 langkah di belakangnya. Kalau sama-sama tidak beriringan, tidak bersebelahan. Tidak bersebelahan. Sumbang. Biniang lah orang lo membawa petang Pak Eden. Padahal dia hanya sama mau ke pasar, tapi dikira orang dibawa orang laki-laki lain. Anak gadis juga nggak boleh, Mak? Nggak boleh, itu sumbang dalan. Termasuk bisa di barbarengan dia sumbang kurenah. Makanya dulu kita berjalan itu dengan orang yang pantas. Makanya ada kata, kalau orang tua pun, mama laki-laki, orang tua di depan, nggak pantas sama dengan dia, kita minta dulu aja, engkau ambil dulu saya dulu sedikit engkau. Di sanalah ketemunya kata imai dalam bahasa Minang. Apa itu imai, Mak? Kalau hemat dalam bahasa Indonesia kan hanya pangkal kaya. Iya. Ujung-ujungnya kan hanya uang. Kalau di Minang hemat, imai dalam bahasa Minang enggak. Imai berjalan. Imai mencari, imai berkata, imai menangah, emat menjual, emat membeli. Semuanya hemat. Berjalan hemat, kalau enggak pantas kita berbarengan dengan dia berjalan, jangan berjalan, hemat kita. Jadi begitu maksudnya. Kalau dengan orang, berarti dengan orang tua kita juga tidak boleh bersebelahan jalan. Kalau dengan orang tua kita sih boleh, kan orang sudah tahu itu bapak kita. Kalau orang tua langsung maka maksudnya. Tapi kalau dengan orang tua yang lain, apalagi dia kalau berjalan berdua, mungkin ada pembicaraannya kita yang tidak boleh dengar. Artinya kalau kita hadir di tempat orang, orang berhenti bicara, berarti kita kan nggak boleh hadir di sana. Makanya hemat mendengar. Kita harus tahu diri harus untuk tahu diri mundur. Kita di belakangnya atau kita maju terus ke depan lebih cepat dari dia. Jadi insting naluri Minangkabau itu kita harus mendalami sebetulnya. Sesak sama mungkin. Ini yang sahabat budaya para milenial ini yang harus ikut mendengarkan. Kalau anak sekarang, Mak, kalau misalnya ada yang berbisik-bisik malah pengen tahu. Iya. Itu sebetulnya sumbang. Iya. Kalau pengen tahu orang hari ini kan sudah dilahirkan dalam infotainment. Jadi nggak usah nyari-nyari karena pasti diberitakan. Pasti diberitakan. Iya, Mak. Nah, terus untuk wanita hamil nih, Mak, kan sumbang-sumbangnya banyak nih, nggak boleh berjalan dengan perempuan lain, laki-laki lain yang bukan suaminya gitu kan. Nah, di sebelumnya kita sudah berbicara tentang sumbang duduk. Boleh nggak duduk sembarangan kalau? Wah, ini yang sangat tabu sekali. Sama seperti anak gadis juga. Apalagi orang sudah hamil. Nggak boleh duduk di bawah di batu tapaan, janjang yang paling bawah. Nggak boleh duduk di tengah janjang, nggak boleh duduk di pintu besar itu. Pintu mau naik rumah itu kalau rumahnya masih pakai tangga. Nggak boleh itu. Apalagi duduk di rumah, di bandur pintu segala macam itu, untuk perempuan lebih tidak boleh lagi. Yang jadi masalah, Mama pernah kejadian satu kali, melihat kondisi. Si perempuan yang hamil ini mau melahirkan. Sudah begini-begini, belum operasi seperti saat ini. Soalnya kejadiannya di tahun 70-an. Belum berapa orang dokter yang pakai pisau barangkali. Kalau sekarang sakit sedikit kan langsung pakai pisau. Belah. Akhirnya si bapak datang. Buka pintu lah. Tutup pintu, lantas buka lagi. Kata si bapak yang itu. Yang punya anak gadis. Yang punya anak yang mau melahirkan tadi. Pas pintu ditutup, dibuka, angin muncul, anak lahir. Oke? 3 hari kemudian, Mama nanya, itu makanya
perempuan itu nggak boleh menutup angin di pintu besar itu, makanya dilarang duduk supaya terhambat angin mau keluar masuk, susah dia beranak. Sirkulasi udara, betul, secara kesehatan juga itu mempengaruhi, Mak. Iya, itulah akhirnya entah apa makrifat si bapak, kan mama nggak tahu ketika itu. Tutup dulu pintu, buka lagi katanya. Pas pintu terbuka angin lewat, langsung anak menguat. Iya, keluar. Nah, jadi hal-hal ini, kalau kawala muda yang baru hamil itu kita larang, katanya kita nggak sayang, benci ke dia. Dia maunya duduk suka-sukanya. Iya. Termasuk ketika kawala muda itu ada yang macam-macam, yang baru hamil itu. Contohnya, Mak? Minta ini, minta itu, minta itu. Kadang-kadang suami gak kesal. Ngidam. Itu sebetulnya, kalau itu kan kita bisa merasakan sebagai suami. Feeling kita pasti mengatakan dia buat-buat atau dia sebenarnya. Iya. Kalau itu sebenarnya berarti air tubuhnya. Kalau kata orang tua mama, sirkulasi air tubuhnya mengendaki rujak, ya memang itu yang harus kita carikan. Dia perlu asam-asam. Iya. Dia perlu ini. Malah di kampung mama orang hamil itu di zaman mama makan tanah. Makan tanah? Tanah napa itu. Kan ada tanah kuning yang sengaja dijual tuh. Iya. Untuk dimakan. Dikering. Kering. Sukanya itu, walaupun agak sebiji jagung satu hari, tapi sukanya gigit-gigit napa tuh. Digigit tanah napa itu. Jadi bermacam-macam kehendaknya di sana. Jadi itu pun kan kesabaran. Ujian kesabaran. Dari suami. Kalau suami nggak sabar, jam 1 malam istrinya minta rujak ke tepi laut. Rumahnya di Belimbing lagi. Nah, ini. Ngerepotin. Jadi sahabat muda budaya, kita harus tahu bahwa prosesi perempuan hamil itu, jika menghendaki sesuatu itu bukan untuk menyiksa pasangannya sebetulnya, tetapi memang air tubuhnya sedang berubah-ubah moodnya, sehingga kadang-kadang meminta sesuatu yang manis atau asam. Dan kadang-kadang tidak pada jamnya. Hujan dingin-dingin tengah malam minta es campur atau es atau tinju kan susah nyarinya, Mak. Iya. Nah, jadi kita istilahnya terima saja. Itu satu tepung tadi. Tepung yang hasil tumbukan dari. Iya. Ketika dia maunya bubur. Orang dulu orang mau bubur caneh atau mau bubur putih, bubur apa, kan di warung nggak ada. Nggak ada nggak ada tepung siap. Nggak ada tepung siap. Ini dia. Kalau istrinya berkehendak ini, dia langsung panggil mertua aja, Mak. Dia minta bubur ini, Mak. Tinggal dibikinkan. Tinggal bikin sedikit. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Iya. Dan kita tidak usah menanyakan alasan-alasannya, itu pasti kalau kita sudah mau melaksanakan itu pasti nanti akan ada efeknya di belakangnya. Masalah tentang tata krama ini kan ada lagi tentang makan. Perempuan hamil itu kan nggak boleh makan sembarangan. Ada pantangan-pantangan biasanya. Kategori sumbang makan nggak, kalau ada nggak aturan-aturan sumbang makan di perempuan? Iya, makanya duduk yang sangat selesa di perempuan hamil itu nyimpuhnya berlawanan dengan duduk sholat. Kalau sholat begini, ke kanan kakinya. Iya, dia merengnya kan ke sini. Iya, merengnya ke sini. Berlawanan. Kenapa? Perutnya itu yang kosong, kantong airnya kan di sini. Di zaman Rasulullah, makanya ini diatur secara baik sebetulnya. Tidak hanya kehendak dari, itu baru pola duduk ya. Kan nggak mungkin perempuan hamil duduk jongkong juga makannya. Benar, Pak. Nah, jadi ini pun makanya biar di rumah kita pun. Iya. Kalau kita sembarangan duduk, sembarangan berdiri, sembarangan segala macam, ini akan berlaku
di jabang bayi yang di dalam sering mengikuti kemauan ibunya juga. Kalau ibunya suka duduk di pintu, nanti anaknya suka duduk di jendela. Lebih tinggi lagi dari kebiasaan orang tua. Ini makanya orang dulu-dulu itu banyak pantang. Iya. Malah kalau kami laki-laki punya sedikit uang, sanggup beli senapang, ketika istri hamil kita nggak boleh nembak burung lagi. Apalagi nembak-nembak bingkarung, cicak atau apa. Kodok dan segala macamnya nggak boleh. Nggak boleh lagi. Jadi merawat itu semenjak dia dari dalam kandungan, maka fatwa kita beberapa hari yang lalu, orang Minang itu mendidik sebelum ada. Kan itu yang kita bicarakan. 3 bulan dikandung ayah, sebelum sampai ke rahim ibu, buruk dan bayaklah tasure, untuklah sudah surang-surang, kita nanutang manapati. Nan pokok lai bau sao. Jadi belum jatuh sampai ke rahim ibu pun. Sudah dirawat. Artinya mempersiapkan bebet dan bobot antara laki-laki dan perempuan menjelang pranikah. Persiapannya gimana, Mak? Ini pasti penasaran nih. 3 bulan sebelum kawin. Itu sudah dipersiapkan. Umpamanya persiapan tentang pekerjaan. Si paman atau si ayah tambahannya, tapi kalau masa lalu dua-duanya itu. Si paman bilang, kamu kan sudah tahu nih perundingan segala macam, kamu kan sudah tunangan, ada tanda itu, sudah bilang ibumu, udah mak. Oh ya, nah, rencana kamu habis kawin gimana? Mau di kampung kamu atau mau ke rantau orang? Ya mungkin 1-2 tahun mungkin di kampung mak, karena si calon istri itu kan anak satu-satunya dari ibunya. Yang 2 lagi saudaranya laki-laki. Jadi ibunya kok terlalu kiku atau apa mungkin masih di rumah. Oh kalau begitu ya nggak apa-apa, mama setuju. Tapi ladang kita atau parak kita yang di situ kan udah lama tuh nggak dibersih-bersihin. Kamu mulai merambah lah. Kamu bersihan, kamu tanam, menurut kamu apa-apa, silahkan aja. Nanam. Kamu kenapa begitu, Mak? Kamu mau dilihat orang. Berusaha itu apapun yang kita usahakan, asal niat ikhlas, pasti akan mendatangkan hasil. Oh iyalah, Mak. Habis gitu, salat kamu gimana nih ya? Kalau salat saya seperti pukat dibawa ke laut, Mak. Bolong satu-satu. Enggak apa-apalah. Supaya jangan dempet satu patwa ke kamu, lai ketek tanjo-anjo lah kadang tabawa-bawa lah tua terubahin dak lah mati jadi parangai, supaya patwa ini jangan mempengaruhi diri kamu. Kamu datang ke bawah besok ya, ke rumah istrinya. Istri si mama. Datang ke sana, ada kain sarung untuk kamu. Kasih kain sarung. Walaupun tidak anak mama yang dinikahi oleh keponakannya, tapi masih dipertemukan hubungan silaturahim kita. Dia bilang walaupun mama yang belikan, tuh etek mau belikan kain sarung untukmu. Tidak putus antara hubungan mama dengan keponakan, walaupun tidak dengan anaknya kita menikah. Dia enggak nyuruh sembahyang. Tapi memberikan kain sarung. Iya. Kamu pergilah kemana-mana, berhura-hura ke warung, kain sarung itu identik dengan sembahyang. Jangan kamu lupa sembahyang. Sembahyang. Jadi sangat halus sekali. Mengingatkannya, menyuruhnya. Iya. Seminggu kemudian kadang-kadang si mama kan nanya juga, lah pakai kain sarung kapatang. Itu ngingetin lagi. Ada sholat. Iya. Kan gitu, itu luar biasa. Luar biasa kali. Luar biasa memang. Itulah Minangkabau itu mengajar tidak secara langsung. Ini kain sarung nak, sarung ponakan. Mama berharap kamu sholat ya, jangan lupa-lupa. Enggak itu bahasanya. Dia nyana ada seminggu atau 15 hari ketemu, udah kamu pakai kain sarung. Jadi sebetulnya
budaya Minangkabau kalau boleh saya simpulkan mengasah itu tadi yang Mama sampaikan, mengasah insting kita untuk menerima simbol tuh. Jadi kepekaan kita semakin mungkin lebih tinggi daripada orang lain karena sering diasah itu tadi Mak. Semuanya kan disimbolkan, jadi kita harus memahami sendiri dan kita harus bisa ngerti untuk menerima wejangan tradisi itu tadi Mak. Kalau bahasa orang tua Mama ada Mak Sutarajo Endah di Bogor, orang kampung kita. Mengasah kinci-kinci itu perlu. Kinci-kinci berjalan perlu. Kinci-kinci itu analisa logika kita itu berjalan, kita pakai itu sangat penting. Iya. Kata Mak Endah juga, kalau kinci jalan, itu beras sempurna bersihnya. Iya. Kalau kinci kita manusia jalan, itu pergaulan di mana kita duduk akan bisa menempatkan diri kita. Karena kinci yang berjalan. Luar biasa. Jadi Mak, kembali lagi tadi perempuan hamil tadi kan banyak sekali. Tadi Mama udah sampein duduk, nggak boleh sembarangan duduk. Nah, berdiri pasti ada aturannya juga. Iya, kalau duduk di janjang di segala macam itu tuh duduk tagak itu salah semua, nggak boleh sumbang terus tuh. Jadi tagak di janjang, tertegun di janjang, segala macam itu tuh bahagian dari sumbang-sumbang yang ada banyak sumbang tagak dengan sumbang duduk itu berbarengan dia, nggak boleh kita berhenti di tengah janjang itu karena analogi sederhananya nanti anak sampai di setengah rahim dia berhenti pula di sana gitu. Oh, benar. Mak, kalau misalnya kita melihat anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang ini banyak sekali Mak, apalagi tentang berjalan ataupun berdiri. Itu kan sembarangan anak muda sekarang ini. Kalau kita lihat ada orang tua duduk, jalannya juga santai aja, lurus saja gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang salah. Itu kategori sumbang nggak Mak? Bisa sebahagian dari kategori sumbang, bisa sebahagian lagi tidak tahu dina nampe-ampe tadi. Iya, jadi banyak hal tidak hanya sumbang, tapi dalam arti Mama itu mengatakan boleh dibilang salah menurut adat. Tidak sumbang, sudah di atas sumbang. Oh, levelnya sudah di atas sumbang, salah. Iya, salah menurut adat. Bukan nggak pantas lagi. Kalau bicara seenaknya, berdiri seenaknya, ada orang tua duduk, perempuan begitu juga mengira-ngira, dia entah elok, entah tidak, segala macam. Ini salah menurut adat. Makanya sebagai fitrah kita laki-laki, sebagai anak, kalau lewat di hadapan orang tua, jangan ke jalan satu-satunya ke sudut rumah, ke muka, enggak, kita harus ke belakang. Begitu juga laki-laki, kita harus minta jalan ke belakangnya dia. Jadi ini tata tertib. Jadi enggak sumbang lagi itu, salah. Memang salah. Seharusnya kalau kita tidak boleh melewati orang tua yang sedang duduk, harus cari jalan melingkar. Jalan melingkar atau ke belakangnya minta izin, engkau ambil lalu. Jadi banyak hal itu tuh, tapi kalau kita cari apa masalahnya, nah ini akan sangat lama sekali kita mengurai. Mungkin pada episode lain kalau kita lagi berbicara ke arah itu kita akan sempurnakan, akan kita coba mengurai dalam bentuk lain. Sebab ini sebuah persoalan pula pendidikan. Iya, ini 3 hari 3 malam ini nggak akan habis ini kalau kita ngomongin seperti ini Mak. Jadi kalau menurut Mama nih, terkait dengan sumbang-sumbang ini, kita ngomongin sumbangnya aja lah ya, nggak pantas dulu ini gitu. Iya. Nah, ya paling-paling bisa kita tambah nanti setelah anak lahir sampai sebulan atau 3 bulan, mungkin bisa kita tambah dengan itu dan sangat relevan sekali ketika sudah melahirkan. Mak, ada yang pengen saya tanyain nih. Kalau sedang makan, kalau orang tua belum selesai, nggak boleh kita cuci tangan dulu. Itu sumbang kategorinya. Sumbang, iya betul. Itu termasuk sumbang kurenah namanya.
Jadi meskipun kita udah selesai, tangan kita udah boleh potong, iya, boleh. kalau toh mau kita cuci juga, makan di rumah tangga, tidak dalam pesta. Kalau dalam pesta kita pasti menunggu dalam jamuan. Iya. Taruhlah kita saja sama ibu dan bapak dengan adik-adik dan udah perpabisan kita. Kalau kita sudah makan selesai, kalau kita mau cuci tangan minta izin. Ya, Mak, bawa basuh tangan hamba dulu. Sekarang enggak, Mak, langsung berdiri aja. Iya, itu anaknya. Anaknya yang dia lahirkan nanti begitu juga karena si ibunya cuci tangan enggak pernah minta izin sama keluarganya. Akhirnya si anaknya jadi itu juga. Jadi makanya agak panjang persoalan kalau ke arah sana. Jadi tata tertib itu kadang-kadang bentuk anak kan begitu akan menyerupai bapak. Perangainya menyerupai ibu. Kalau enggak bentuk seperti ibu, perangainya menyerupai bapak. Nah, jadi makanya mendidik itu semenjak anak dalam rahim, malah sebelum jatuh kepada perkawinan pun kita sudah mulai mendidik. Dididik cara bekerja, dididik cara hari Jumat, Iwang. Walaupun kamu belum sholat, belum sempurna 5 waktunya, hari Jumat kamu mestinya sudah berada di masjid. Jam 12, jam setengah 12 kamu sudah ada. Kamu akan dilihat orang. Ini pranikah ini. Yang sambungan dari yang kita bicarakan tadi. Pranikah itu terlalu banyak. Itu teman-temanmu di simpang jalan yang di sana itu kayaknya seperti minum-minum, bersenda gurau, enggak karuan-karuan, pakai maliang cubada, maliang mangga. Nah, kamu jangan duduk di sana lagi, nak. Nah, ini diingatkan oleh si ayah dan si mama ini. Nah, lebih baik kamu tempat angkugarin, ngobrol-ngobrol, perkara salat jenazah, salat apa gitu. Nah, jadi kan kita belum kawin itu. Iya. Nah, perempuan kan enggak lagi. Kalau perempuan kan merendo. Iya, belajar merenda. Kalau Banang Wall tuh bikin tempat basuh bulat-bulat kan gitu. Iya. Itu mama melihat kakak mama begitu dulu. Nah, atau menyulam atau tempat kalau rumahnya agak sedikit bagus pakai underkas kecil di depan di sampingnya dia bikin bangku kecil itu ditutup dengan sulaman, nanti taruh pot bunga yang ini. Kan gitu. Jadi ajaran-ajaran itu. Tapi orang lupa. Apakah si perempuan paham dengan perangainya menyulam itu? Maksudnya apakah perempuan itu paham? Kalau dia ambil ke dalam aplikasi kehidupannya, bagus enggak dia? Merangkai satu sama lain yang sedang bertolak belakang, yang sedang berserak, yang sedang belum tentu wujudnya, dipertemukan dengan kepandaiannya menjadi sebuah hal yang sangat indah. Kalau ini dia ambil kepada pola kehidupannya sebagai patokan di negeri, dalam kaumnya, dalam sukunya, ini kan sangat luar biasa. Kalau dia bisa memaknai dari belajar sulam itu. Iya. Luar biasa kali, Mak. Jadi menurut Mama nih, pesan Mama untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara, Mak, yang golongan milenial ini kan melihat pantangan-pantangan itu sebaiknya seperti apa? Karena banyak yang nggak percaya nih, Mak. Iya, kalau menurut Mama, kalau ada ponakan-ponakan kaula muda mendengar tuturan orang tua-tua yang rasanya berlawanan dengan naluri kalian hari ini, tanyakanlah kepada orang yang tahu, supaya makna di balik itu kalian akan dapatkan. Jangan menggali hanya sebatas pangkul kalian yang ada. Kalau batas pangkul panjang tali pangkul kalian nggak sampai lagi, cari penyambungnya supaya dapat inti yang di bawahnya. Gali lagi. Demikian saja barangkali. Terima kasih Mak Kati, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa pesan mendalam dari Mak Kati tadi adalah jangan pernah berhenti belajar. Kepenasaranan kalian
itu adalah modal awal untuk kita bisa mengetahui dunia yang lebih luas dan tidak berhenti untuk belajar. Terima kasih dari kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sampai ketemu lagi kita di episode yang berikutnya dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.